Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adnan Abdul Basit dari program studi akuntansi dengan NIM 230301101-0038. Di sini saya coba akan membahas dari makalah yang telah saya buat yang berjudul Kerangka Konseptual Akuntansi Keuangan. Ini adalah tugas UAS, di mana saya membuat video dan topik ini diambil dari makalah yang dibuat sebelumnya gitu ya. Oke. Oke, di sini saya akan membahas terkait kerangka konseptual akuntansi keuangan. Oke, sebagai outline bahasan dari pemaparan ini ada 4 bahasan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kerangka konseptual akuntansi keuangan. Yang kedua, apa tujuan kerangka konseptual akuntansi keuangan. Yang ketiga, bagaimana unsur-unsur yang terdapat dalam kerangka konseptual akuntansi keuangan. Dan juga manfaat kerangka konseptual bagi penyusunan laporan keuangan. Oke, oke. Sebagai pendahuluan, kita tahu bahwa akuntansi keuangan adalah salah satu instrumen yang penting dalam dunia bisnis karena berfungsi sebagai media penyedia informasi yang digunakan oleh berbagai pihak gitu ya untuk mengambil keputusan ekonomi. Nah, informasi yang disajikan dalam LK harus memiliki kualitas yang baik, relevan, dapat dipercaya dan juga dapat dibandingkan antar periode maupun antar entitas. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan suatu landasan yang menjadi pedoman dalam penyusunan standar akuntansi ataupun laporan keuangan. Nah, landasan tersebut dikenal sebagai kerangka konseptual akuntansi keuangan. Nah, kerangka konseptual akuntansi keuangan ini merupakan sistem yang terdiri atas tujuan, konsep, prinsip, dan juga dasar-dasar yang saling berkaitan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan standar akuntansi keuangan. Nah, kerangka konseptual ini membantu juga memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan mampu memenuhi kebutuhan informasi para pengguna seperti investor, kreditor, pemerintah, gitu ya, manajemen dan masyarakat umum gitu. Nah, selain itu juga kerangka konseptual ini berfungsi sebagai dasar gitu ya dalam pengembangan standar akuntansi baru serta membantu auditor dan pengguna laporan keuangan dalam memenuhi prinsip yang mendasari penyusunan laporan keuangan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai kerangka konseptual akuntansi keuangan ini menjadi sangat penting bagi praktisi akuntansi, auditor gitu maupun pihak-pihak yang berkepentingan terhadap informasi keuangan gitu ya. Nah, sebagai pengertian kerangka konseptual akuntansi keuangan, ya kerangka konseptual itu suatu institusi, konstitusi, suatu sistem koheren dari hubungan antara tujuan dan fundamental yang dapat mendorong standar yang konsisten dan yang menjelaskan sifat, fungsi, keterbatasan akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Tujuannya jelas gitu ya, memberikan petunjuk dalam menyelesaikan perselisihan yang meningkat selama proses penyusunan dengan mempersempit pertanyaan. Nah, apakah standar telah sesuai dengan kerangka konseptual ataupun tidak gitu. Nah, kerangka kerja konseptual juga bisa diartikan sebagai suatu sistem koheren yang terjadi dari tujuan dan konsep fundamental gitu ya, yang saling berhubungan. Nah, yang menjadi landasan bagi penetapan standar yang konsisten dan penentuan sifat, fungsi serta batas-batas dari akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Kerangka konseptual diperlukan untuk ada 4 poin. Yang pertama, memungkinkan lebih banyak standar yang berguna, juga konsisten di masa yang akan datang gitu ya. Yang kedua adalah masalah-masalah praktis yang baru muncul sehingga dapat dengan cepat dipecahkan dengan referensi kerangka dasar yang sudah ada gitu ya. Yang ketiga ini kerja konseptual akan meningkatkan pemahaman gitu dan keyakinan pemakai laporan keuangan atas pelaporan keuangan dan akan menaikkan kapabilitas antara laporan keuangan perusahaan gitu ya. Nah, masa-masa yang baru akan dapat dipecahkan secara cepat jika mengacu pada kerangka teori yang telah ada gitu ya. Nah, jadi eh, kerangka konseptual akuntansi keuangan ini adalah suatu sistem
yang yang menjelaskan tujuan pelaporan keuangan dan konsep-konsep yang mendasari penyusunan laporan keuangan. Nah, kerangka konseptual ini memberikan landasan teoritis yang digunakan dalam pengembangan standar akuntansi dan menjadi pedoman dalam menyelesaikan permasalahan akuntansi yang belum diatur secara spesifik dalam standar yang berlaku gitu ya. Nah, menurut International Accounting Standard Board gitu ya. Jadi kerangka konseptual ini merupakan seperangkat konsep gitu ya yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi pengguna dari luar atau eksternal gitu. Nah, konsep-konsep ini dirancang untuk membantu penyusun standar dalam pengembangan standar akuntansi yang konsisten serta membantu perusahaan dalam menerapkan standar secara cepat gitu. Nah, kerangka konseptual juga bukan merupakan standar akuntansi yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan standar akuntansi keuangan. Namun demikian, kerangka konseptual menjadi dasar penting yang digunakan ketika tidak terdapat standar khusus eh, yang mengatur suatu transaksi atau peristiwa ekonomi tertentu. Nah, dalam praktiknya, kerangka konseptual berfungsi sebagai jembatan antara teori dan praktik akuntansi. Dengan adanya kerangka konseptual, laporan keuangan dapat disusun secara lebih konsisten gitu, ya. Logis dan dapat dipahami oleh pihak yang menggunakannya. Gitu. Nah, terus tujuan kerangka konseptual akuntansi keuangan. Ya, jelas itu ya, tujuan utama dari kerangka konseptual adalah menyediakan informasi yang berguna bagi pengguna laporan keuangan. Nah, informasi tersebut ya terutama tadi bagi investor, kreditor, ataupun pihak yang memiliki kepentingan terhadap kondisi keuangan suatu entitas gitu ya. Nah, kerangka konseptual juga membantu DSAK dan ya ASB dalam menyusun standar akuntansi yang konsisten dan juga berkualitas tinggi gitu ya. Selain itu juga kerangka konseptual juga membantu penyusun laporan keuangan dalam menentukan perlakuan akuntansi. Nah, ini ketika belum terdapat standar yang secara khusus gitu ya mengatur transaksi tertentu. Nah, jadi bagi auditor gitu ya, tujuan dari kerangka konseptual ini menjadi acuan dalam mengevaluasi kewajaran laporan keuangan gitu ya. Sementara bagi peng- pengguna laporan keuangan, kerangka konseptual ini membantu memahami informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sehingga keputusan yang diambil menjadi lebih tepat. Gitu. Ya, dengan demikian, em, kerangka konseptual tidak hanya berperan sebagai pedoman teknis gitu ya, tetapi juga sebagai dasar dalam meningkatkan eh, kualitas dan kredibilitas pelaporan keuangan gitu ya. Selanjutnya ini tuh karakteristik kualitatif informasi keuangan. Salah satu bagian penting dari kerangka konseptual adalah karakteristik kualitatif informasi keuangan gitu ya. Yang mana karakteristik ini menentukan apakah informasi yang disajikan dalam laporan keuangan ini bermanfaat bagi pengguna atau tidak gitu ya. Nah, itu juga karakteristik fundamental ini terdiri atas relevansi dan juga representasi tepat. Informasi ini dianggap relevan apabila mampu mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Nah, sementara itu representasi eh, tepat berarti informasi harus lengkap, netral, dan bebas dari kesalahan material. Nah, selain tadi apa karakteristik fundamental, biasanya ada juga karakteristik peningkat yang meliputi keterbandingan, keterverifikasian gitu ya, ketepatan waktu, dan keterpahaman. Nah, informasi yang didapat dibandingkan memungkinkan pengguna ini mengevaluasi kinerja suatu perusahaan dari waktu ke waktu maupun dibandingkan dengan perusahaan lain gitu ya. Nah, informasi yang didapat dapat diverifikasi gitu ya. Biasanya verifikasi memberikan keyakinan bahwa informasi tersebut
dapat diuji kebenarannya gitu ya. Nah, ketetapan waktu ini memastikan informasi tersedia saat dibutuhkan gitu. Nah, sedangkan keterpahaman memungkinkan pengguna memahami isi laporan keuangan dengan mudah. Nah, jadi karakteristik tersebut sangat penting karena kualitas informasi keuangan sangat menentukan kualitas keputusan yang diambil gitu, oleh para pengguna laporan keuangan. Seperti itu. Terus asumsi dasar dalam kerangka konseptual. Nah, kerangka konseptual ini mengandung beberapa asumsi dasar yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan. Salah satu asumsi utamanya adalah asumsi kelangsungan usaha atau going concern gitu ya. Nah, asumsi ini menyatakan bahwa perusahaan akan terus beroperasi di masa yang akan datang dan tidak memiliki niat atau kebutuhan untuk menghentikan operasinya. Nah, asumsi lainnya adalah dasar faktural, yaitu transaksi dicatat ketika terjadi dan bukan ketika kas diterima gitu atau dibayarkan. Dengan dasar faktural, laporan keuangan dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai posisi dan kinerja keuangan perusahaan. Nah, terus, bagaimana unsur-unsur laporan keuangan? Karena konseptual menjelaskan unsur-unsur utama yang membentuk laporan keuangan. Nah, pertama ini aset. Ini merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai entitas sebagai akibat peristiwa masa lalu dan diharapkan memberikan manfaat ekonomi di masa depan gitu aset itu. Jadi ada nilai ekonomi di masa depan. Ya contohnya adalah kas, piutang, supply chain, persediaan dan aset tetap gitu. Terus liabilitas. Ini adalah kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu dan penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar sumber daya ekonomi. Contohnya adalah utang usaha dan pinjaman bank gitu, liabilitas. Ekuitas itu adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitas. Ekuitas ini mencerminkan kepentingan pemilik dalam perusahaan. Terus pendapatan. Pendapatan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi yang mengakibatkan kenaikan ekuitas selain yang berasal dari kontribusi pemilik gitu. Nah, pendapatan ini dapat berasal dari penjualan barang ataupun jasa. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode gitu ya, yang mengakibatkan penurunan ekuitas selama yang berkaitan dengan distribusi pemilik. Nah, terus pengakuan dan pengukuran nih. Nah, jadi kerangka konseptual juga menjelaskan mengenai pengakuan dan pengukuran unsur laporan keuangan. Nah, pengakuan ini merupakan proses memasukkan suatu pos ke dalam laporan keuangan apabila memenuhi definisi unsur laporan keuangan dan kriteria tertentu gitu ya. Sedangkan pengukuran adalah proses menentukan jumlah moneter yang akan dicatat dalam laporan keuangan. Nah, beberapa dasar pengukuran dan yang digunakan meliputi biaya historis, nilai wajar, nilai kini, dan biaya kini gitu ya. Nah, biaya historis merupakan dasar pengukuran yang paling umum digunakan karena objektif dan mudah diverifikasi. Namun, dalam beberapa kondisi, nilai wajar dianggap lebih relevan karena mencerminkan kondisi terkini gitu. Nah, terus manfaat kerangka konseptual. Nah, akuntansi keuangan itu ya. Kerangka konseptual memberikan berbagai manfaat bagi berbagai pihak. Bagi penyusun standar, kerangka konseptual ini menjadi dasar dalam mengembangkan dan merevisi standar keuangan, standar akuntansi. Nah, bagi perusahaan, kerangka konseptual ini membantu menentukan perlakuan akuntansi yang tepat ketika tidak terdapat standar yang mengatur secara spesifik. Bagi auditor, kerangka konseptual ini menjadi acuan dalam mengevaluasi kewajaran laporan keuangan, sedangkan bagi investor dan kreditor, kerangka konseptual ini meningkatkan eh, kualitas gitu ya, kualitas informasi yang digunakan dalam pengambilan eh, kredit gitu ya. Nah, selain itu juga eh, kerangka konseptual juga membantu meningkatkan konsistensi pelaporan keuangan antar perusahaan dan antar negara gitu ya. Hal ini menjadi sangat penting dalam era globalisasi
ketika investor semakin banyak melakukan investasi lintas negara gitu ya. Nah, dengan adanya demikian, kerangka konseptual yang kuat, kualitas laporan dengan keuangan dapat ditingkatkan sehingga kepercayaan publik terhadap informasi keuangan juga semakin tinggi gitu ya. Nah, terus peran kerangka konseptual dalam penyusunan laporan keuangan. Ya, perannya sangat penting gitu ya dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas. Ya, dalam prakteknya tidak semua transaksi bisnis dapat diatur secara rinci oleh standar akuntansi. Ya, oleh karena itu, kerangka konseptual menjadi pedoman utama bagi akuntan dalam menentukan perlakuan akuntansi yang tepat gitu ya, terhadap suatu transaksi. Ya, sebagai contoh, eh, ketika perusahaan menghadapi model bisnis baru yang belum diatur secara spesifik dalam peraturan standar akuntansi keuangan, maka akuntan dapat menggunakan prinsip-prinsip dalam kerangka konseptual untuk menentukan metode pengakuan dan pengukuran yang paling sesuai. Dengan demikian, laporan keuangan tetap mampu memancikan informasi yang relevan dan andal gitu ya. Terus bagaimana implementasi kerangka konseptual di Indonesia? Ya, di Indonesia sendiri telah diadopsi sebagian besar IFRS ke dalam pernyataan standar akuntansi keuangan. Adopsi tersebut bertujuan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan memperkuat daya saing perusahaan Indonesia di pasar global gitu. Nah, penerapan kerangka konseptual ini berbasis IFRS ini memberikan berbagai manfaat seperti meningkatnya transparansi, keterbandingan laporan keuangan dan kepercayaan investor. Namun toh demikian, ya implementasi IFRS juga menghadapi berbagai tantangan seperti kebutuhan peningkatan kompetensi sumber daya manusia, terus biaya implementasi yang relatif tinggi gitu ya, serta kompleksitas pengukuran berbasis nilai wajar gitu. Ya, meskipun demikian, manfaat yang diperoleh dari penerapan kerangka konseptual berbasis IFRS dinilai lebih besar dibandingkan tantangan yang dihadapi. Nah, oleh karena itu, perusahaan di Indonesia perlu terus meningkatkan kualitas pelaporan keuangannya sesuai dengan perkembangan standar akuntansi internasional gitu. Nah, terus selanjutnya analisis manfaat kerangka konseptual bagi stakeholder. Ini menarik gitu. Jadi kerangka konseptual ini memberikan manfaat yang berbeda bagi setiap kelompok stakeholder. Bagi investor, kerangka konseptual ini meningkatkan kualitas informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan investasi. Terus bagi kreditor, informasi yang dihasilkan membantu menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Sedangkan bagi manajemen, kerangka konseptual ini membantu dalam penyusunan laporan yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan. Sementara bagi auditor, kerangka konseptual ini menjadi dasar dalam melakukan penilaian terhadap kewajaran laporan keuangan. Nah, ya secara keseluruhan ya kerangka konseptual berkontribusi terhadap terciptanya sistem pelaporan keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan dapat dipercaya sehingga mampu mendukung apa namanya pertumbuhan ekonomi dan pasar modal yang sehat gitu. Nah, terus kesimpulan dari eh, materi ini, jadi kerangka konseptual akuntansi keuangan ini merupakan landasan teoritis yang digunakan dalam penyusunan dan pengembangan standar akuntansi keuangan. Nah, kerangka konseptual ini memberikan pedoman mengenai tujuan pelaporan keuangan, karakteristik kualitatif informasi keuangan, terus asumsi dasar, unsur-unsur laporan keuangan, serta konsep pengakuan dan pengukuran. Nah, keberadaan kerangka konseptual ini sangat penting gitu ya, karena membantu menciptakan laporan keuangan yang relevan, andal dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Selain itu juga, kerangka konseptual ini juga mendukung konsistensi penerapan standar akuntansi, serta meningkatkan kualitas informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi.
Sebagai sarannya adalah pemahaman mengenai kerangka konseptual akuntansi keuangan ini perlu terus ditingkatkan ya karena menjadi fondasi bagi seluruh pihak. Praktisi akuntansi, mahasiswa, dan praktisi akuntansi diharapkan tidak hanya memahami standar akuntansi secara teknis, tetapi juga memahami konsep-konsep dasar yang mendasari agar dapat menerapkan akuntansi secara tepat dan profesional gitu. Mungkin itu yang bisa disampaikan terkait materi kerangka konseptual akuntansi keuangan. Ya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan terkait materi ini. Saya minta masukannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.